Dan untuk membahas kasus warga negara asing pemaksa anak-anak sudah bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, kalau melihat ada 305 korban begitu dalam kasus asusila ini, apa menurut kacamata Anda sebagai psikolog forensik? Peristiwa ini menyedihkan, iya. Mengundang amarah, pasti. Tapi kalau dikatakan apakah peristiwa ini mengejutkan, dengan segala kerendahan hati harus saya katakan saya tidak terkejut. Kenapa? Karena sudah sejak sekian tahun silam sesungguhnya banyak organisasi termasuk institusi keamanan internasional yang menangkap sinyal-sinyal bahwa wilayah Asia Tenggara, berarti termasuk Indonesia, sudah menjadi sasaran atau area tempat berkeliarannya para serigala ini. Apa alasannya, Mas Reza? Ya, tentu saja kalau kita bicara kelakuan bejat macam ini tidak tepat lagi kita sikapi sebagai lone wolves, aksi serigala yang bekerja sendirian. Tetapi boleh jadi mereka merupakan bagian dari sebuah apa yang disebut sebagai International Pedophile Network, jejaring pedofilia internasional. Nah, salah satu karakteristik jejaring pedofilia internasional adalah mereka bertukar informasi. Informasi tentang apa? Segala informasi yang mereka anggap relevan terkait dengan wilayah mana, negara mana yang akan menjadi sasaran kita berikutnya. Boleh jadi yang akan mereka pertukarkan adalah informasi tentang bagaimana penegakan hukum di negara tersebut, bagaimana sistem perlindungan anak di negara yang bersangkutan, bagaimana dukungan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam aksi perlindungan anak, bagaimana permisifnya masyarakat atau budaya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagian orang dianggap sebagai aib. Nah, hal-hal semacam inilah yang ditangkap oleh para anggota jejaring pedofilia internasional untuk kemudian mengincar sekian banyak negara, boleh jadi Indonesia sebagai salah satu tempat bagi mereka untuk menguber mangsa berikutnya. Baik, Mas Reza, kenapa Asia Tenggara yang menjadi sasaran para pedofilia? Kita ketahui bahwa baru-baru ini juga ada buronan FBI ternyata yang terciduk polisi ternyata adalah bagian dari jaringan pedofilia. Kenapa Asia Tenggara? Itu tadi saya katakan, boleh jadi di mata mereka adalah karena wilayah Asia Tenggara relatif longgar dalam aspek perlindungan anak, relatif kendur dalam aspek penegakan hukum, bahwa kemudian ada operasi-operasi yang hebat seperti yang dilakukan oleh Polri saat ini, tempo hari warga negara Amerika dan sekarang warga negara Prancis, itu suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa, rangkaian operasi yang saya acungi jempol. Tapi sekali lagi, tidak cukup bagi teman-teman di otoritas penegakan hukum untuk menyikapi mereka sebagai lone wolves, tapi juga harus sebagai International Pedophile Network. Karena yang kita hadapi adalah network, maka sistem penegakan hukumnya harus terintegrasi dengan negara-negara lain. Dan di lingkup nasional pun, maka yang karena yang kita hadapi adalah kejahatan jejaring, maka sinergi atau kerja lintas kelembagaan di dalam negeri juga harus dimaksimalkan. Selama hal-hal macam ini belum dilakukan secara maksimal atau belum ditangkap oleh radar para anggota jejaring pedofilia internasional, maka tidak tertutup kemungkinan wilayah-wilayah yang rentan semacam wilayah Asia Tenggara akan terus menjadi lokasi berkeliarannya mereka. Ya, berbicara soal tadi yang dikatakan sudah ditangkap oleh FBI, ini sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap mucikari wanita yang memasuk anak di bawah umur kepada buronan FBI Ras Albert Medlin. Mucikari berinisial A ditangkap di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten. Mucikari A alias Mami menjadi penting untuk mengungkap jumlah anak perempuan yang menjadi korban pedofilia Ras Albert Medlin. A kabur ke Banten setelah melihat pemberitaan mengenai penangkapan Ras Medlin dan polisi menetapkannya sebagai buronan. A lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif. Ras Medlin ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ras yang merupakan warga negara Amerika Serikat menjadi buronan FBI sejak tahun 2016 dan terjerat kasus pedofilia serta modus penipuan investasi saham Bitcoin. Kasus terungkap setelah masyarakat mencurigai sering adanya perempuan di bawah umur yang datang ke rumah yang ditinggalinya di kawasan Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Mas Reza Indragiri. Dengan ditangkapnya Mas Reza sejumlah pelaku pedofilia ini, bagaimana seharusnya perlakuan hukum atas pelaku pedofilia di Indonesia? Kalau kita bicara peraturan perundang-undangannya sebetulnya sudah tanda petik sempurna. Sempurna dalam pengertian bahwa ancaman sanksi pidana bagi pelaku itu sudah maksimal, yaitu sampai hukuman mati dengan kriteria tertentu. Misalnya kalau korbannya banyak, aksinya berulang, memunculkan trauma atau penderitaan yang berat pada korban. Nah, akibat-akibat semacam itu, ciri-ciri kejahatan semacam itu akan bisa dikenai ancaman hukumannya secara maksimal. Tetapi kalau kita coba buka data, saya khawatir bahwa kemudian kita akan mendapat pengetahuan yang tidak begitu menyenangkan. Bahwa misalnya kalau kita bicara sanksi kebiri, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tapi mari kita buka. Adakah sejak tahun 2016 sampai hari ini kasus kejahatan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh warga negara asing, ada tidak kasus yang pelakunya betul-betul dikebiri? Sepanjang ingatan saya berjalan, ternyata aturan main tentang kebiri di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sampai hari ini laksana macam kertas belaka. Dia tercantum tegas, lugas, eksplisit, tapi entah kapan akan bisa diimplementasikan. Nah, itu yang sangat merisaukan. Simpulan adalah sudah sejak tahun 2016 saya mempersoalkan rumusan di dalam undang-undang tersebut. Saya khawatir bahwa sekian banyak bentuk hukuman atau bentuk tindakan atau pemberatan sanksi atau apapun istilahnya yang ada di dalam undang-undang itu tidak akan bisa diterapkan. Karena rumusannya pun sekali lagi silang sengketa antara satu pasal dengan pasal berikutnya. Ini kerja hebat yang sudah dilakukan oleh Polri, kita khawatirkan akan menjadi anti klimaks, katakanlah demikian, ketika sudah sampai di Kejaksaan dan kemudian di Mahkamah Agung. Karena ada vonis yang misalnya dijatuhkan kebiri, bagaimana cara menerapkannya? Karena sekali lagi ada silang sengketa, ada persoalan serius pada rumusan di dalam aturan-aturan tersebut. Baik, Mas Reza, kalau kita lihat tadi Mas Reza juga sempat menyebut soal International Pedophile Network atau sebuah jaringan tempat para pedofilia ini bertukar informasi negara mana yang akan menjadi sasaran dan lain sebagainya. Sejauh ini dari mereka warga negara asing yang tertangkap ataupun warga negara Indonesia yang tertangkap karena pedofilia, pernahkah ada penyelidikan sampai ke sana? Sampai ke network ini, siapa yang mengelola, seperti apa jaringannya dan lain sebagainya? Pada pekan-pekan awal wabah COVID-19, berarti sekitar Januari atau 19, saya pribadi sudah mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di unit cyber, baik itu di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri. Saya katakan bahwa ini keberadaan anak-anak yang lebih lama di depan internet boleh jadi akan menjadi sasaran empuk bagi para jejaring itu. Nah, respon dari teman-teman di Polda maupun di Mabes Polri ternyata soal 3 uang. Mereka juga sudah menangkap adanya sinyal-sinyal bahwa ada pergerakan dari para pelaku kejahatan seksual terhadap anak berbasis online yang berkeliaran lebih intens lagi, lebih masif lagi. Nah, seberapa intenskah itu, seberapa masifkah itu, tentu harus ditanyakan ke pihak Mabes Polri. Tetapi dari komunikasi yang coba saya bangun, saya coba jawab pertanyaan Mbak Nisa atau Mbak April barusan, ternyata pihak Mabes Polri maupun Polda pun sudah mulai menangkap bahwa ini bukan pergerakan lone wolves. Ini adalah pergerakan yang sifatnya dijaring. Nah, tentu tidak patut juga kalau kemudian pembahasan tentang bagaimana kerja penelusuran jejaring itu diungkap di ruang publik. Tapi saya yakin bahwa sekali lagi, kalau yang kita hadapi adalah sebuah kejahatan yang berjejaring sifatnya, maka kesiapan kita baik dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku maupun penanganan korban juga harus berjejaring, harus juga bersinergi, baik di lingkup domestik maupun lingkup internasional. Baik, sejauh ini apakah sudah ada kerjasama internasional, terutama dengan Interpol dan lain sebagainya untuk mengungkap jaringan yang mendunia ini, Mas Reza? Ya, salah satu tempat saya bekerja adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI. Sudah 2 atau 3 tahun terakhir ini secara terus-menerus organisasi keamanan internasional mengundang organisasi LPAI untuk membahas termasuk mempelajari praktek-praktek penanganan baru.
itulah salah satu bentuk perlibatan masyarakat, tidak hanya menjadi wilayah kerja otoritas penegakan hukum, tapi butuh perlibatan masyarakat yang amat luas, dan LPAI dilibatkan di situ juga secara internasional. Dari workshop atau seminar semacam itu, saya justru menemukan relevansi dengan situasi hari ini, Mbak. Bahwa kalau kemudian warga negara Perancis ini PKP-nya adalah dari satu hotel ke hotel berikutnya, pertanyaan besar adalah apakah hotel-hotel tersebut tidak bertanya-tanya ketika ada tamu mereka yang membawa anak kecil, ya? membawa anak usia puber, yang satu orang asing, yang satu lagi anak Indonesia, dibawa ke hotel berturut-turut sedemikian rupa selama 5-6 tahun, tidakkah ada kemudian kekhawatiran tentang hal itu? Baik. Jadi Mas Reza, saya wrap up sedikit bahwa memang diperlukan kerjasama yang cukup erat juga dengan pihak-pihak hotel yang maksudnya mencurigai ada memang kegiatan pedofilia di situ, kemudian dilaporkan ke kepolisian ya Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di iNews Sore.